Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sudah bersama dengan narasumber fisika untuk materi PPG. Selamat siang, Bapak. Bisa Selamat siang, Bu memperkenalkan Anissa. diri. Oke. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dayat, SSMSC. Saat ini saya sedang kuliah melanjutkan studi saya di ITB, di Teknik Geofisika. Saya merupakan dosen UPN Veteran Yogyakarta, jurusan Teknik Geofisika. Selain mengajar di Teknik Geofisika, saya juga mengajar di beberapa prodi lain untuk mata kuliah bersama, yaitu Fisika Dasar. Yang saya mungkin itu dulu, atau ada apa lagi? Terima kasih untuk Pak Wahyu untuk perkenalannya. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Yang pertama, menurut Bapak, kesulitan apa peserta didik itu dalam menentukan skala nonius, skala utama, dan mengkalibrasi alat ukur jangka sorong dan mikrometer strobe. Menurut Bapak Wahyu, kesulitannya apa saja? Baik, terima kasih Bu Nita ya. Jadi memang di kami ini selain mengajar fisika, alat-alat fisika ukur itu sendiri kita gunakan pada saat untuk mengukur objek-objek benda, karena kami adalah bidang di geologi ya, biasanya itu untuk mengukur coring, diameter coring, batuan seperti tadi. Nah, ada beberapa hal yang kami ajarkan gitu kan. Kami pernah melakukan survei bahwasanya dari sekian orang ini mahasiswa, kita mencoba mengukur lah kemampuan mahasiswa untuk mencoba mengukur suatu objek, yaitu benda, yaitu adalah di coring tadi ya, sampel coring batuan. Nah, dari beberapa mahasiswa itu memang hampir 40% lebih ya, hampir 40% lebih mereka kurang menguasai ya, karena dia tidak bisa menjelaskan tentang kalibrasi alat tersebut, kemudian kesulitan dalam membaca skala nonius, skala utama seperti tadi. Jadi belum bisa, mungkin apakah dia waktu SMA-nya memang tidak diajarkan atau seperti apa, tetapi memang ada beberapa kelemahan itu tadi. Nah, dari situ kami mencoba ya, dari beberapa survei yang kami lakukan, hampir 40% memang tidak melakukan kalibrasi terlebih dahulu, karena padahal ini penting. Selain itu juga beberapa itu tidak melakukan pengukuran ulang, karena seperti kita ketahui bersama, untuk fisika ini kan ada uncertainty ya, atau ketidakpastian pengukuran. Itu harus kita melakukan pengukuran berkali-kali. Kemudian kalau menurut Pak Wahyu sendiri, alternatif solusinya bagaimana? Alternatif solusi untuk anak-anak yang kesulitan dalam menggunakan alat ukur. Nah, baik, untuk alternatif solusi memang kita tidak bisa menyalahkan sekolah asal atau seperti apa ya, kan pendidikan juga tidak merata, tapi mungkin tidak semuanya pernah menggunakan hal tersebut. Nah, kalau di kami memang kita mencoba membuat suatu standar operation prosedur. Jadi semua alat ukur itu kita memiliki standar operation prosedur, dari mulai dia mengambil pada saat peminjaman alat di laboratorium, kemudian bagaimana tata cara mengukurnya, kita buat dalam suatu SOP ya. Kemudian metode belajarnya itu juga akan menggunakan metode belajar yang problem based learning ya. Jadi tidak hanya ceramah seperti tadi, ya langsung ke praktek juga, supaya mahasiswa atau ini bisa mengerti dan langsung menerapkannya. Nah, itu paling yang bisa kami sampaikan untuk solusinya. Oke. Kemudian kalau untuk model pembelajarannya bagaimana Pak? Agar anak itu tidak kesulitan dalam menggunakan jangka sorong dan mikrometer strobe. Nah, biasanya kita langsung praktek ya. Jadi praktek dari dosen ataupun asisten itu akan mempraktekkannya. Jadi tidak student-centered learning, tapi kita semuanya berdasarkan based learning ya, problem based learning. Jadi dosen ataupun asisten itu akan memberikan contoh saat pengukurannya. Kemudian mahasiswa masing-masing biasanya diberikan alat ukur tersebut, dan nanti di sampel-sampel yang berbeda-beda tentunya nanti ditanyakan, dan kemudian dari situ kita proaktif ya, memberikan contoh terlebih dahulu, dan nanti ada evaluasi tentunya untuk melihat sejauh mana mahasiswa memahami alat ukur tersebut. Terima kasih Pak Wahyu. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, kenapa
peserta didik itu kesulitan untuk menganalisa atau mengaplikasikan tentang pemanfaatan energi alternatif? Kalau menurut Pak Wahyu, apa faktornya? Nah, ya itu juga mungkin kalau di kami mungkin sudah ini ya, karena memang sesuai dengan bidangnya di bidang kebumian, tapi mungkin beberapa saat kami melakukan kegiatan ada di kami ada nyampe BM atau masyarakat ya, kami juga ke sekolah-sekolah gitu kan untuk apa yang memberikan sharing gitu kan tentang apa yang kami lakukan di universitas, penelitian dan sebagainya, termasuk dengan pemanfaatan energi gitu kan. Tadi beberapa mahasiswa ini yang kita ngobrol langsung dengan gurunya karena kita tandem seperti tadi ya, ada beberapa yang tidak bisa apa ya memberikan pengertian secara mendetail ya tentang pemanfaatan energi. Nah, biasanya dari beberapa hal yang kami lakukan itu penyebabnya adalah pembelajarannya yang masih kurang variatif gitu kan, tidak disertai dengan contoh dan sebagainya. Mungkin juga belum tersedianya media pembelajaran, ya, belum tersedia media pembelajaran, misalkan seperti apa ya, kalau misalnya kita bisa menggunakan OHP ataupun menggunakan Infocus seperti tadi kan bisa melihat dari beberapa dari YouTube contoh-contohnya, kemudian ada juga misalkan dari Globe yang bisa kita apa buat sedemikian rupa supaya nanti mahasiswa itu bisa mengerti. Jadi intinya mungkin dari beberapa yang kami analisa itu adalah media pembelajaran yang kurang variatif, sehingga kami apa evaluasi dari hal tersebut kami mendorong supaya guru bisa lebih apa ya variatif dan menyediakan media pembelajaran yang tentu saja yang bisa disukai oleh siswa tersebut supaya nanti kalau sudah suka biasanya itu akan nempel gitu kan. Kemudian Itu kalau Bu Nita. misalnya siswa itu kesulitan dalam membuat proyek, misalnya membuat miniatur tentang pembangkit listrik atau tentang panel surya, itu yang menyebabkan apa Pak? Dan solusinya bagaimana kalau menurut Pak Wahyu? Nah, baik untuk pembuatan media ya sebaiknya Iya, kita proyek harus misalnya. berimprovisasi sebenarnya. Nah, dulu dengan sekarang kan agak beda. Ya, my project gitu kan. Iya. Biasanya kita saya menyarankan mungkin pendekatan khusus ya terhadap guru lebih lebih mendekati apa ya permasalahan problemnya. Jadi kalau misalkan untuk pembuatan media-media seperti tadi ya, seperti bilang adanya Miniatur. membuat miniatur atau apa PLTU itu kan sebaiknya memang kita berikan contohnya terlebih dahulu dan kemudian beri solusi-solusi atau alternatif-alternatif. Kadang-kadang mereka mahasiswa itu kan harus dipancing terlebih dahulu gitu ya Bu ya. Iya. Terlebih dahulu nanti begitu sudah ini dia baru nyetel kayak gitu. Nah selain itu juga sebenarnya selain dengan banyaknya media pembelajaran dan sebagainya, coba cari yang ide-ide kreatif. Biasanya guru-guru ini kan memiliki ide kreatif bagaimana siswa itu kira-kira bisa apa ya turut serta ikut dalam project tersebut gitu kan. Iya. Biasanya kayak gitu. Jadi nyari ide kreatif, kemudian dia disukai, nah biasanya udah disukai itu pasti akan terus-terusan nempel gitu siswanya. Begitu Bu Nita. Oke, terima kasih Pak Wahyu untuk waktunya. Jadi Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.